Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Warkop SCM, pada video kali ini kita membahas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan topik Pancasila sebagai Sistem Filsafat bagian 2 yang disampaikan oleh Ardison Asri, SHMH. Pancasila sebagai Sistem Filsafat, bagian 2. Refleksi nilai-nilai dasar dalam gagasan filosofische Grundslag. Pancasila sebagai Sistem Filsafat merupakan bahan renungan mendalam tentang dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menggugah kesadaran para pendiri bangsa untuk mencari nilai-nilai hakiki yang dapat menyatukan Indonesia. Bukan sekadar ide politik, tetapi pandangan hidup, Weltanschauung, yang mencerminkan jati diri bangsa. Konteks sejarah perumusan Pancasila lahir dari pergulatan pemikiran dan kesadaran filosofis pada masa perjuangan kemerdekaan. Para pendiri bangsa berusaha menemukan nilai universal dan lokal yang dapat menjadi dasar negara merdeka. Soekarno, dalam pidatonya 1 Juni 1945, memperkenalkan gagasan Philosophische Grundslag sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Makna Philosophische Grundslag. Philosophische Grundslag, dasar filsafat negara, merupakan fondasi pemikiran mendalam yang menuntun arah kehidupan berbangsa. Bagi Soekarno, Pancasila adalah hasil perenungan filosofis terhadap realitas sosial, budaya, dan spiritual rakyat Indonesia. Menjadi titik temu antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Pancasila sebagai Weltanschauung. Pandangan hidup bangsa, Weltanschauung. Pancasila tidak hanya dasar negara, tetapi juga cara berpikir, bersikap, dan bertindak bangsa Indonesia. Menjadi kompas moral dan spiritual dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mengarahkan bangsa Indonesia untuk membangun keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan sejati. Philosophische Grundslag. Makna dan landasan filsafat dalam Pancasila. Apa itu Philosophische Grundslag? Istilah dari bahasa Belanda yang berarti dasar filsafat atau landasan pemikiran yang mendalam. Dikenalkan oleh Soekarno, 1 Juni 1945, sebagai gagasan bahwa Pancasila harus berdiri di atas dasar filsafat bangsa Indonesia. Menjadi pondasi konseptual bagi nilai, moral, dan pandangan hidup bangsa. Arti filsafat, informal. Arti informal filsafat. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang diterima secara tidak kritis. Contoh, keyakinan bahwa hidup harus adil, tanpa menelaah alasan mendalamnya. Arti ini menunjukkan filsafat sebagai pandangan hidup sehari-hari. Arti filsafat, formal. Arti formal filsafat. Filsafat adalah proses berpikir kritis dan rasional terhadap kepercayaan yang dijunjung tinggi. Menelaah mengapa suatu nilai dianggap benar atau pantas. Arti ini menekankan refleksi dan analisis logis. Arti filsafat, komprehensif. Arti komprehensif filsafat. Filsafat adalah usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan tentang realitas, kehidupan, dan pengetahuan. Melihat keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan, moral, sosial, politik, spiritual. Pandangan ini menuntun pada kesatuan pandangan hidup, Weltanschauung. Arti filsafat, analisis linguistik. Arti analisis linguistik filsafat. Filsafat dipahami sebagai analisis logis terhadap bahasa dan konsep. Menjelaskan arti kata, istilah, dan gagasan yang digunakan manusia dalam berpikir. Misalnya, menganalisis makna, keadilan, kebenaran, atau kebebasan. Menurut Titus, Smith, dan Nolan. Pandangan Titus, Smith, Nolan. Filsafat adalah sekumpulan problematik mendasar yang mendapat perhatian manusia. Setiap manusia memiliki persoalan eksistensial, moral, dan sosial yang memerlukan jawaban rasional. Ahli filsafat berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut. Relevansi bagi Pancasila. Kaitan dengan Philosophische Grundslag. Pancasila dirumuskan melalui refleksi filosofis mendalam terhadap realitas bangsa Indonesia. Menggabungkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Menjadi filsafat hidup bangsa, Weltanschauung, yang bersifat menyeluruh, rasional, dan aktual. Philosophische Grundslag bukan sekadar istilah filsafat, tetapi cerminan dari kesadaran mendalam para pendiri bangsa untuk membangun dasar negara yang berakar pada nilai dan akal budi Indonesia.
Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Nur Bakri. Pemikiran Nur Bakri tentang Pancasila. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat adalah hasil perenungan mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia. Pancasila tidak lahir secara spontan, melainkan melalui proses refleksi, dialog, dan kesadaran kebangsaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari jiwa, budaya, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai hasil perenungan. Hasil perenungan para tokoh bangsa. Pancasila merupakan buah pemikiran kolektif dari para pemimpin dan intelektual bangsa menjelang kemerdekaan. Perenungan ini menuntun mereka menemukan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat. Hasilnya adalah sistem nilai yang tidak hanya rasional, tetapi juga spiritual dan moral. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Mengapa Pancasila disebut sistem filsafat? Menurut Nur Bakri, karena Pancasila memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu mendasar dan menyeluruh menjelaskan hakikat manusia, masyarakat, dan negara. Sistematis, antar sila saling berkaitan membentuk satu kesatuan utuh. Rasional dan reflektif lahir dari proses berpikir kritis, bukan dogma. Universal, nilai-nilainya berlaku bagi semua manusia. Normatif dan aplikatif menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna, sistem filsafat dalam Pancasila. Sistem, berarti susunan yang terpadu dan saling terkait. Filsafat, berarti hasil pemikiran mendalam tentang hakikat kebenaran dan nilai. Maka, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan pemikiran yang menggambarkan pandangan hidup bangsa. Tiap sila memiliki keterpaduan hierarkis dan substansial satu sama lain. Nilai filsafat dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem filsafat Pancasila. Ontologis, pandangan tentang hakikat manusia dan realitas hidup bersama. Epistemologis, cara berpikir rasional, musyawarah, dan gotong royong. Aksiologis, nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Pancasila sebagai dasar filsafat negara menurut Sastra Prateja. Pandangan umum Sastra Prateja. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara dan dasar filsafat kenegaraan. Pancasila bukan hanya simbol ideologis, tetapi fondasi rasional dan etis bagi seluruh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disebut juga sebagai ideologi negara yang bersumber dari kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Makna dasar filsafat dalam pandangan Sastra Prateja. Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat hidup kenegaraan. Menjadi pedoman dalam perumusan nilai, kebijakan, dan tindakan politik negara. Mencerminkan pandangan hidup bangsa yang menuntun penyelenggaraan kehidupan nasional. Mengandung nilai moral, rasional, dan spiritual dalam setiap sila. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi kenegaraan, menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam segala bidang kehidupan bernegara. Mengarahkan cara pandang terhadap tujuan nasional, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Ideologi yang bersifat terbuka, dinamis, dan kontekstual dengan perkembangan zaman. Pancasila mengandung nilai kesatuan antara moral, politik, dan hukum. Fungsi politik dan kenegaraan. Fungsi Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Sastra Prateja, Pancasila mengatur dan mengarahkan kegiatan di berbagai bidang. 1. Perundang-undangan, setiap hukum harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. 2. Pemerintahan penyelenggara negara wajib berpedoman pada moral Pancasila. 3. Perekonomian nasional menuju keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. 4. Hidup berbangsa dan bernegara menjamin persatuan dan kebebasan yang bertanggung jawab. 5. Hubungan warga negara dengan negara menjunjung hak dan kewajiban secara seimbang. 6. Hubungan antar warga negara dilandasi semangat gotong royong dan kemanusiaan. Tujuan utama Pancasila. Pancasila sebagai pengarah kesejahteraan bersama. Menjadi dasar politik kebangsaan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan sejahtera. Mengandung orientasi etis dan kemanusiaan dalam setiap kebijakan publik. Menuntun bangsa menuju kehidupan yang harmonis, demokratis, dan bermartabat. Pancasila sebagai Weltanschauung. Berdasarkan pandangan Riyarkara. Pengertian Weltanschauung berasal dari bahasa Jerman, berarti pandangan dunia, worldview. Merupakan pandangan hidup yang bersifat praktis, mencakup nilai, makna, dan tujuan hidup manusia. Berbeda dengan filsafat yang bersifat teoritis dan abstrak.
Perbedaan filsafat dan Weltanschauung menurut Dryarkara. Perbedaan filsafat dan Weltanschauung menurut Dryarkara dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini. Pandangan Dryarkara. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Weltanschauung ada dalam kehidupan manusia. Masyarakat primitif pun memiliki Weltanschauung tanpa memiliki sistem filsafat. Beberapa bagian filsafat, misalnya sejarah filsafat atau teori alam, tidak selalu memengaruhi sikap hidup. Pancasila sebagai Weltanschauung. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan secara filosofis. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati menjadi dasar filsafat negara. Sebagai Weltanschauung, Pancasila memberi arah dan makna bagi perilaku, hukum, dan kehidupan berbangsa. Pandangan J. A. Leighton, dikutip The Lianggi. A complete philosophy includes a worldview or a reasoned conception of the whole cosmos, and a life view or doctrine of the values, meanings, and purposes of human life. Artinya, filsafat yang lengkap mencakup pandangan dunia, worldview, dan pandangan hidup, life view, yang menjelaskan nilai, makna, serta tujuan hidup manusia. Makna Pancasila sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pandangan hidup yang menuntun moral dan arah kebudayaan bangsa. Nilai-nilai Pancasila menyatu dalam pemikiran, tindakan, dan kebudayaan nasional. Pancasila menjadi pedoman dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkeadilan dan bermartabat. Weltanschauung pandangan hidup praktis. Filsafat pemikiran teoritis mencari kebenaran. Pancasila sebagai Weltanschauung adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang lahir dari nilai-nilai luhur budaya dan disepakati sebagai dasar filsafat negara. Makna Pancasila sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pandangan hidup yang menuntun moral dan arah kebudayaan bangsa. Nilai-nilai Pancasila menyatu dalam pemikiran, tindakan, dan kebudayaan nasional. Pancasila menjadi pedoman dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkeadilan dan bermartabat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Tujuan pengkajian filsafat Pancasila. Memberikan pemahaman mendalam dan argumentatif terhadap setiap sila. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi 1. Pertanggungjawaban rasional. Agar sila-sila Pancasila dapat diberikan dasar argumentatif dan rasional sebagai prinsip-prinsip politik dan etika kehidupan bernegara. Pendekatan filsafat membantu menjawab, mengapa nilai-nilai tersebut penting bagi bangsa Indonesia? Urgensi 2. Operasionalisasi nilai-nilai Pancasila. Agar nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan dan diterapkan secara praktis dalam berbagai bidang kehidupan, politik dan pemerintahan, ekonomi dan sosial, pendidikan dan hukum. Dengan demikian, Pancasila menjadi panduan konkret dalam kebijakan dan tindakan kenegaraan. Urgensi 3. Membuka dialog dan perspektif baru. Pendekatan filsafat memungkinkan Pancasila berdialog dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan budaya global. Melalui dialog ini, Pancasila tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan modern. Urgensi 4. Kerangka evaluasi nasional. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi alat evaluasi moral dan ideologis terhadap kebijakan pemerintah, perilaku sosial dan budaya, arah pembangunan nasional. Fungsinya sebagai cermin nilai dan arah pembenahan bangsa. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pendekatan genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Mengapa Pancasila perlu dikaji secara filosofis? Agar nilai-nilainya dapat dipahami secara mendalam dan rasional. Supaya Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum formal, tetapi juga sumber inspirasi berpikir dan bertindak. Pendekatan filsafat membantu menempatkan Pancasila dalam konteks keilmuan dan perkembangan pemikiran dunia. Filsafat Pancasila dan pendekatan genetivus. Dua pendekatan dalam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Genetivus objektivus. 2. Genetivus subjektivus. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana Pancasila dipahami dan digunakan dalam kehidupan intelektual dan kenegaraan. Pancasila sebagai genetivus objektivus. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek kajian. Tujuannya, mencari landasan filosofis dari sila-sila Pancasila. Kajian dilakukan dengan membandingkan dan mengaitkan dengan sistem-sistem filsafat yang berkembang di Barat. Contoh,
Menelaah sila, kemanusiaan yang adil dan beradab melalui filsafat etika dan humanisme Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Nilai-nilai Pancasila diposisikan sebagai subjek aktif. Artinya, Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang di dunia. Tujuannya, menemukan kesesuaian nilai antara filsafat dunia dan Pancasila. Mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Contoh, Pancasila dapat mengkritisi individualisme ekstrim atau materialisme. Nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar perundang-undangan, tetapi juga orientasi pelaksanaan sistem politik. Dasar pembangunan nasional. Pedoman moral dan etika penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang hidup dan dinamis. Alasan filsafat Pancasila diperlukan. 1. Memberikan dasar rasional dan ilmiah bagi nilai-nilai Pancasila. 2. Menjembatani antara pemikiran Timur dan Barat dalam konteks Indonesia. 3. Membuka ruang dialog intelektual dan pengembangan pemikiran nasional. 4. Menjadi filter terhadap pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Apa itu ontologi? Menurut Aristoteles, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada secara umum. Ontologi membedakan diri dari ilmu-ilmu khusus yang hanya membahas aspek tertentu dari realitas. Dalam konteks Pancasila, ontologi digunakan untuk menyelidiki hakikat keberadaan sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila berarti pemikiran filosofis tentang hakikat dan raison d'être alasan keberadaan setiap sila Pancasila. Kajian ini membantu menjawab pertanyaan, mengapa sila-sila Pancasila memiliki makna dan kedudukan fundamental bagi bangsa Indonesia? Ontologi Pancasila menggambarkan manusia Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang hidup secara pribadi dan sosial dalam keseimbangan. 3 mainstream pemikiran ontologis Pancasila. Terdapat 3 arus pemikiran mainstream utama dalam memahami landasan ontologis Pancasila. Determinisme menekankan faktor ketuhanan dan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pragmatisme menekankan nilai kegunaan dan fungsi sosial Pancasila dalam kehidupan nyata bangsa. Kompromis memandang Pancasila sebagai hasil perpaduan nilai-nilai universal dan nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip ontologis Pancasila menurut sastra prateja. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui kebebasan beragama, saling menghormati, dan toleransi. Negara menciptakan kondisi agar setiap pemeluk agama dapat menjalankan keyakinannya dengan damai. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui martabat yang sama bagi setiap manusia. Menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia, HAM, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. 3. Persatuan Indonesia. Mengandung konsep nasionalisme politik. Perbedaan budaya, etnis, dan agama tidak menghalangi partisipasi kebangsaan. Tujuannya, membangun identitas diri bangsa Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berlandaskan musyawarah dan mufakat. Menghindari sistem mayoritas-minoritas, mengutamakan kebersamaan dan keharmonisan sosial. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Soekarno, keadilan sosial berarti tidak ada kemiskinan dalam negara merdeka. Mewujudkan masyarakat sejahtera, welfare state, dan pemerataan ekonomi. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari kata Yunani epist artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Menurut BAM, 1995, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang benar? Pengertian landasan epistemologis Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila berarti bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Disintesiskan menjadi pandangan hidup yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan hasil pemikiran abstrak, melainkan hasil refleksi atas pengalaman nyata kehidupan bangsa. Sumber dan sarana pengetahuan Pancasila. Sumber pengetahuan, pengalaman sejarah,
budaya, dan spiritual bangsa Indonesia. Sarana pengetahuan, akal budi, hati nurani, dan kesadaran moral masyarakat. Nilai-nilai Pancasila tumbuh dari realitas sosial dan budaya Indonesia sendiri. Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu. Mencerminkan pengakuan akan keberagaman agama dan nilai spiritual yang hidup dalam masyarakat. Nilai, toleransi, penghormatan, dan kebebasan beragama. Sila 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Digali dari pengalaman penjajahan yang menindas kemanusiaan bangsa selama berabad-abad. Ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nilai, pengakuan martabat manusia dan keadilan universal. Sila 3, Persatuan Indonesia. Digali dari pengalaman keterpecah belahan akibat politik divide et impera pada masa kolonialisme. Menumbuhkan kesadaran bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Nilai, nasionalisme, solidaritas, dan semangat kebangsaan. Sila 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Digali dari budaya musyawarah bangsa Indonesia. Contoh, peribahasa Minangkabau. Bulek aie dek pambuluh, bulek kato dek mufakat. Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Nilai, demokrasi yang beretika, partisipatif, dan berkeadilan. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digali dari semangat gotong royong dan kebersamaan. Menunjukkan cita-cita kehidupan yang sejahtera tanpa kemiskinan. Nilai, pemerataan, solidaritas sosial, dan kesejahteraan bersama. Landasan aksiologis filsafat Pancasila. Pengertian aksiologi. Landasan aksiologis Pancasila berarti nilai atau kualitas yang terdapat dalam setiap sila. Istilah aksiologi berkaitan dengan masalah nilai value dalam filsafat. Menurut Hunes, 1986-22, aksiologi membahas hakikat nilai dan bagaimana nilai itu diwujudkan dalam tindakan manusia. Hakikat nilai dalam Pancasila. Menurut Frondizi, nilai tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan memerlukan pengemban, yaitu manusia dan masyarakat. Artinya, nilai-nilai Pancasila baru memiliki makna jika diaktualisasikan dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia. Nilai dalam setiap sila Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai monoteisme, spiritualitas, kesucian, dan sakralitas. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. 3. Persatuan Indonesia. Nilai solidaritas dan kesetiakawanan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan jiwa besar. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong. Sumber historis, politis, dan dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. 12 Agustus 1928, Soekarno menulis di Sulu Indonesia Muda bahwa nasionalisme harus membuat manusia menjadi perkakas Tuhan dan hidup dalam roh. Nilai-nilai Pancasila tumbuh dari pengalaman sejarah masyarakat Indonesia perjuangan, spiritualitas, dan semangat persatuan. Pembahasan sila-sila Pancasila dapat ditelusuri dalam perkembangan kesadaran bangsa sejak masa prakemerdekaan. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis, tumbuh dari pandangan hidup dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Era Soekarno, dikenal dengan istilah filosofis Grundslag Pancasila sebagai dasar kerohanian negara. Era Soeharto, pendekatan lebih praktis Pancasila sebagai Weltanschauung, pedoman hidup sehari-hari. Era Reformasi, Pancasila bergema kembali dalam wacana akademik dan refleksi kritis, terutama melalui pemikiran Habibie. Pokok pikiran Habibie, 1 Juni 2011. Kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dari Orde Lama hingga Reformasi. Faktor perubahan sosial politik yang menggeser nilai-nilai Pancasila. Makna reaktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup yang relevan dengan zaman. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangan Pancasila, kapitalisme.
Kapitalisme menekankan kebebasan individual pemilik modal untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dampak negatif terhadap Pancasila, monopoli ekonomi. Gaya hidup konsumtif berlebihan. Ketimpangan sosial dan pengabaian tanggung jawab kolektif. Tantangan Pancasila, komunisme. Komunisme menekankan kepemilikan modal dikuasai negara untuk pemerataan kemakmuran rakyat. Dampak negatif terhadap Pancasila, dominasi negara yang berlebihan. Mengurangi peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Potensi menghilangkan kebebasan individu dan partisipasi masyarakat. Esensi Pancasila, sila ketuhanan. Hakikat sila ketuhanan, Tuhan sebagai prinsip utama kehidupan. Setiap warga negara memiliki kesadaran otonom, kebebasan dan kemandirian. Kesadaran spiritual, bertanggung jawab kepada Tuhan atas tindakan. Artinya, kebebasan selalu diiringi tanggung jawab tertinggi kepada Sang Pencipta. Esensi Pancasila, sila kemanusiaan. Hakikat manusia monopluralis, Noto Nagoro susunan kodrat, jiwa dan raga. Sifat kodrat, individu dan sosial. Kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab sosial. Esensi Pancasila, sila persatuan. Semangat kebangsaan diwujudkan melalui cinta tanah air, A. Tanah air real, bumi tempat lahir dan tumbuh. B. Tanah air formal, negara dengan hukum, undang-undang, hak, dan kewajiban warga. C. Tanah air mental, imajinasi kolektif yang dibentuk ideologi dan gagasan vital. Menegaskan persatuan nasional sebagai pijakan Pancasila. Esensi Pancasila, sila kerakyatan. Hakikat, prinsip musyawarah untuk mufakat. Keputusan bukan semata berdasarkan mayoritas, tetapi memperhatikan pendapat minoritas. Menjaga demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Esensi Pancasila, sila keadilan sosial. Terwujud dalam 3 aspek keadilan, Noto Nagoro A. Distributif, pembagian sumber daya negara kepada warga. B. Legal, kewajiban warga negara terhadap negara, keadilan bertaat. C. Komutatif, keadilan antar warga negara. Menekankan kesetaraan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Pancasila menghadapi tantangan dari ideologi eksternal, kapitalisme dan komunisme. Esensi Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Manusia monopluralis, persatuan nasional, musyawarah, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai sistem filsafat tetap relevan sebagai pedoman hidup dan dasar negara.